Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aufa Reza Azhari Sihombing dengan NIM 240306044. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan. Baik, video ini guna untuk menyelesaikan tugas saya yang diberikan oleh Ibu dosen Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM, sebagai dosen pengampuh mata kuliah Dasar Manajemen Peternakan. Baik teman-teman peternak, langsung saja kita mulai proses wawancaranya. Baik Bu, dengan Ibu siapa Bu? Dewi. Oke, Ibu Dewi. Sebelumnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu Dewi ini sebagai apa di sini Bu? Saya pemilik peternakan ini. Oke, sebagai pemilik peternakan ya. Jadi Bu, sebelumnya saya mau bertanya nih Bu, mengapa Ibu lebih tertarik atau memilih beternak kambing dibandingkan beternak lain-lainnya kayak ayam atau sapi gitu Bu? Karena satu hobi, yang kedua nilai keuntungannya lebih pada besar lebih Ya. ke kambing. Udah Bu? Ya. Oke. Jadi Bu, kambingnya di sini ada berapa ekor ya Bu kira-kira? Kalau kambing kurang lebih sekitar 150-an ekor gitu. 150-an. Jadi dalam 150-an ekor itu ya Bu, gimana Ibu cara memberi pakannya Bu? Dan apa saja pakan-pakannya? Cara memberi pakannya itu satu hari 3 kali. Satu hari 3 kali. Itu makannya itu dicampur ya. Ada rumput, ada konsentrat, dan ada ampas tahu. Ampas tahu. Dah cuma 3 itu aja Bu? Iya. Oh. Jadi Bu, selama Ibu dalam usaha ternak gini, apakah ada kambing-kambing yang sakit gitu Bu, atau yang kayak mana Bu? Ada yang sakit, Ada. pasti ada. Jadi kayak mana Bu? Ibu apa melakukan vaksinasi sebelumnya? Kalau memang saat dia ada musim penyakit itu kami juga divaksin. Kan kadang ada musim virus penyakit kan, nah itu Iya. divaksin. Itu kalau memang sakit, tengok sakitnya pasti diobat, kasih obat, ada disuntik atau dikasih jamu gitu dia. Oke. Oke, langsung saja Bu ke pertanyaan P1-nya, perencanaan. Jadi bagaimana perencanaan Ibu dalam beternak kambing ini Bu? Untuk memiliki beternak ini, yang pertama kali kalau menurut saya ya harus mempunyai lahan untuk tempat ternak. Yang kedua modal Pasti lah. modal. Yang kedua stok pakan. Oke. Jadi bagaimana Bu perencanaan Ibu tentang target penjualan hewan ternak Ibu dalam waktu sebulan? Perencanaannya Penjualan kambingnya. target Penjualan kambing. berapa gitu. Iya. Kalau penjualannya itu kalau kami satu minggu itu kurang lebih sekitar 30-40 ekor. Per minggu atau Iya, per bulan? per minggu. Per minggu. Jadi satu Kalau minggu bulan- itu 30 ekor gitu Bu Iya. yang dijual. Banyak ya. Karena kami kan khusus selain ke peternak, jual beli ke peternak, kami juga ke akikah. Akikah. Ha-ha. Oke. Jadi Bu, kalau menurut Ibu bagaimana sih cara tips and tricksnya untuk memilih ternak ternak kambing yang layak? Pertama secara fisik ya, kambing sehat itu kan nampak. Nah, kan fisiknya tuh pertama kan bagus. Dia ada, misalnya ada seperti dari mulut itu kan nampak dia kalau memang virus, kan ada virus apa itu namanya itu mulut Virus. atau itu apa kemarin itu kan, itu kan dari mulut itu nampak. Kemudian kulitnya tuh sehat, dari mata Dari itu mata juga nampak ya Bu? nampak. Kalau misalnya kulit kayak mana sih Bu bedainnya, kan kok kayak gini kan Ini kulitnya kan mulus. Kalau dia ada kayak Bintik-bintik gitu, kayak kudis. Kudis. Dia kayak kupingnya itu dia kudisan gitu. Ini alhamdulillah sehat-sehat. Ada juga beberapa ekor yang gitu kan. Kan nampak. Baik Bu, ini kan ternaknya banyak ini ya kan. Jadi ini pemilikan pribadi atau kayak mana? Ada punya saudara atau orang lagi nih? Alhamdulillah punya pribadi. Punya pribadi ya Bu. Jadi kan kayak gini kan pasti wajib ada ya Bu, manajemennya kan, perorganisasiannya. Jadi Bu, ada anggota nggak Bu untuk membantu lah istilahnya? Ada. Berapa orang Bu? Di sini sekitar untuk yang utama di sini ada 3 orang. 3 orang. Nah, baru Bu, selanjutnya dalam jumlah 3 orang itu Bu, tugasnya ngapa-ngapain aja sih? Ada yang bagian ngambil rumput, Ada rumput, ada yang bersih-bersih. ya, kotoran. Bersih kandang ya kan. Ada yang bagian pemotongan. Oh, jadi ini Bu, kotoran-kotorannya ini dijual atau dibuang sih Bu? Dijual, dikumpulin dulu. Dijual, nanti ada orang dari perkebunan kayak orang dari ladang di Brastagi gitu kan. Oh. Mereka nanti ngorder ke kita minta berapa goni gitu. Oke.
Jadi Bu, misalnya nih ada orang yang mau ngelamar kerja di tempat Ibu ini, itu apakah ada batasan kayak mana ya? Ada batasan pendidikannya atau pernah bekerja di peternakan lain gitu Bu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak. Syaratnya sih yang pertama harus jujur ya dan mau bekerja. Itu aja, kalau masalah ini kan nanti bisa diajarin di sini. Gitu. Wanita aja Bu? Iya. Baik Bu, langsung ke pertanyaan berikutnya yaitu P3, pengarahan Bu. Jadi pengarahan ini apa saja yang Ibu berikan kepada para pekerja Ibu dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bu? Ya, setiap harinya tuh kita instruksikan apa yang harus dikerjakan. Kalau pekerjaan utama kan udah kita beritahu dari awal. Kayak apa, rumput bersih. Baik, siapa yang ngambil rumput, siapa yang ngasih makan. Cuma ya sesekali itu kan kadang keadaan berubah-berubah kayak cuaca apa, kapan iya, harus kadang ngarit. hujan. Itu harus ada briefingnya juga tiap hari berubah, ini harus begini. Oke. Jadi nengok kondisi juga. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu P4, yaitu pengevaluasian. Nah, apakah pernah nggak Bu terjadi kesalahan? Kan Ibu ini kan punya anggota kan, pasti kan punya kesalahan. Apa sih Bu kesalahan yang sering terjadi di peternakan ini Bu? Terlambat ngasih makan, Terlambat ngasih makan. kemudian kesalahan dalam memberi makan. Misalnya ada makanan yang memang nggak boleh dikasih, misal rumput. Rumput itu kan ada beberapa rumput yang nggak mau dikasih makan, gitu. Jadi kan tidak dimakan, gitu dia contoh kesalahannya gitu. Oke, menurut Ibu ini apa sih langkah yang bisa Ibu ambil agar kesalahan tersebut nggak terulang kembali besok? Dikontrol. Dikontrol. Kalau kayak gini kan namanya kita berhubungan dengan makhluk hidup ya. Iya. Jadi setiap saat dikontrol, minimal 1 hari itu harus ada dikontrol. Oh, 1 hari. Berarti orang Ibu kan juga tinggal di sini. Ya? Nggak tinggal di sini, cuma kan pagi Sering. atau sore gitu kan Oh, harus jadi 1 hari itu kadang 2 kali kemari gitu ya, Bu? dikontrol lah untuk makan-makannya kan. Karena kalau misalnya kayak ampas pagi dikasih, padahal belum makan rumput bisa masuk angin kalau kambing-kambing baru masuk, gitu dia. Terus Bu, ini kan dulu ada nggak sih Bu anggota Ibu yang melakukan kayak gitu? Apa sih tindakan Ibu? Ya ditegur. Ditegur. Apakah ada pemecatan gitu? Kalau memang 1-2 kali ditegur kan tidak menggubris ya, apa boleh buat lah ya kan, daripada kambing-kambing ini bisa mati ya. Awak juga yang ngerugi. Sebelumnya ada nggak Bu? Pekerja Ibu yang kayak gitu? Ada penampakan kami coba, ada pakan baru gitu kan. Ya nggak konfirmasi ngasih makan, berapa kali dikasih tahu gitu, akhir kambing mati, bolak-balik mati, apa boleh buat. Jadi dipecat. Demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Dewi selaku owner dari Sakinah Farm. Mungkin teman-teman ada yang mau beli kambing bisa datang ke sini, Pasar 6 Tembung, Jalan Masjid apa Bu? Jalan Masjid Al-Ma'wah. Jalan Masjid Al-Ma'wah. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.